kita lanjutkan diskusinya. Nah, seperti apa kemudian Kemenko Perekonomian mengantisipasi dan mengatasi kondisi yang sekarang ini sudah terjadi? Silakan, Ibu Mus. Ya, kondisi yang sekarang ini terjadi ya salah satunya dengan memberikan penjelasan seperti ini, Mbak, bahwa kita memang belum mengimpor pada saat masa panen seperti saat ini. Dan untuk pengaturan kapan panen, kapan waktu dan jumlahnya dan tempatnya itu memang Kemendak dan Bulog yang akan mengatur lebih lanjut. Kantor Menko Perekonomian menerbitkan kebijakan untuk diproses lebih lanjut untuk menjaga sampai dengan akhir tahun 2021. Nah, ini yang menjadi pertimbangan utama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa beras yang kita mendorong Bulog untuk melakukan penyerapan semaksimal mungkin. Dan Bulog sudah mempunyai rencana paling tidak sampai dengan akhir tahun 2021 ini akan menyerap beras, gabah ataupun beras itu paling tidak 1,1 juta ton. Nah, 1,1 juta ton biasanya di musim panen awal seperti saat ini, Maret, April, Mei, biasanya menjadi pegangan utama karena biasanya 70% serapan Bulog ada di musim-musim saat ini. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita, berapa kemampuan Bulog menyerap pada musim panen raya saat ini, sehingga kita bisa perkirakan untuk sampai dengan bulan Desember berapa banyak yang bisa diserap lebih lanjut. Nah, yang perlu pertimbangan utama, serap maksimum Bulog itu ada di awal tahun. Bagaimana dengan masa simpan beras-beras yang diproduksi di dalam negeri? Apalagi saat panen raya seperti ini, kita bulan Januari sampai dengan Mei diperkirakan kita masih musim hujan yang sangat tinggi. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan utama kenapa mungkin peran Pak Tarto di sini dengan penggilingannya diharapkan bisa memproduksi beras yang betul-betul bisa memiliki daya simpan yang cukup panjang. Kalau kita memang berharap tidak ada impor sampai dengan akhir tahun. Nah, ini yang menjadi pertimbangan yang perlu kita mungkin dorong semaksimal mungkin untuk petani kita memproduksi gabah dan beras yang memiliki kualitas dan daya simpan yang lebih panjang. Karena biasanya daya simpan dan daya simpan beras kita itu paling maksimal 3 bulan. Jadi kalau sampai dengan Maret paling enggak Oktober sudah harus dilepas semuanya. Sehingga kita untuk menjaga sampai dengan akhir tahun kembali itu perlu effort yang lebih besar lagi. Dan seperti pertimbangan Pak Bayu tadi bahwa strategi kebijakan importasi ini memang diambil sekarang. Harapannya memang kita mengevaluasi day by day produksi dan serapan Bulog ini. Ibu, cuman kemudian ada yang khawatir, Bulog ini kan sekarang komersil, Bu, ya, dengan kondisi banyak hal yang kemudian dicabut satu persatu, semisal ketika upaya untuk pemenuhan dana bantuan sosial dan lain-lain, beras untuk rakyat miskin. Nah, ini kan dananya, konon kabarnya ini juga tidak sebanyak yang diharapkan, sehingga serapannya pun tidak sebanyak yang ditargetkan. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menguatkan Bulog di sini supaya serapan gabah itu bisa tetap tinggi, Bu? Semestinya kita juga sudah mengundang Bulog sih, Bu, tetapi Bulog tidak mengirimkan wakilnya untuk bisa berdiskusi di sini. Tapi Kemenko tentunya bisa tahu dan bisa menginformasikan kepada kita. Silakan, Ibu Mus. Sebenarnya untuk cadangan beras pemerintah itu memang ditanggung oleh oleh pemerintah untuk selisih harga yang dibeli Bulog. Jadi sebenarnya tidak ada kendala dalam hal pembelian beras untuk cadangan beras pemerintah. Karena pada saat melepas, karena kan Bulog sebenarnya termasuk beras impor yang akan diadakan iron stock tersebut untuk dikeluarkan, tidak mudah dikeluarkan ke pasar karena harus sesuai dengan ketentuan yang ada, yang seperti kata Pak Bayu, operasi pasar itu adalah sesuai ketentuan bahwa apabila ada suatu lokasi ketersediaan berasnya tidak cukup dan kemudian harga naik, disitulah permintaan kepada Bulog untuk segera mengeluarkan stok-stok yang ada saat ini ataupun untuk ada bantuan dan kondisi darurat beras Bulog keluar, sehingga hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan utama kenapa kita harus ada iron stock, karena ini adalah alat pemerintah untuk melakukan
bantuan dan dukungan. Dan terkait dengan pembiayaan, pemerintah kan ada dana cadangan beras pemerintah. Nah, dana cadangan beras pemerintah adalah pada saat Bulog membeli beras tersebut dengan harga tertentu, kemudian pada saat melepas, kalau terjadi selisih harga yang tertentu, itu akan diganti oleh dana cadangan beras pemerintah. Jadi dukungan ke Bulog sebenarnya cukup signifikan, tetapi terlepas lagi memang harus semuanya memang melalui pemeriksaan BPKP sehingga governance-nya terus berjalan. Jadi sebenarnya dalam hal finance tidak terlalu terkendala karena memang ini adalah program pemerintah, serap gabah dan kemudian menyimpan dalam bentuk stok dan dilepaskan pada saat pemerintah membutuhkan intervensi-intervensi baik untuk operasi pasar maupun untuk bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Baik, kita jeda dulu. Saya jeda, kita akan lanjutkan diskusinya untuk mencari solusi mengatasi ironi ini. Tetap bersama kami.